salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi. Perkenalkan, saya Roget Irawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKN 1 Jenengan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dengan Ibu Penny Iswindarti sebagai fasilitator dan Bapak Rohmat Habibi sebagai pengajar praktik. Pada video ini saya akan menampilkan praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Dito mengetahui kolom tidak melakukan tugas piket membersihkan kelas. Sebagai ketua kelas, Dito menegurnya, akan tetapi kolom juga tidak terima dengan teguran Dito. Terjadilah perselisihan antara mereka berdua. Berikut adalah skenario pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi. Kanan, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya kita sudah selesai untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita pulang, seperti biasa, nanti silahkan yang bagian tidak terjadwal pindah pada hari ini, silahkan melakukan tugasnya. Jelas ya? Kemudian tolong dibersihkan semuanya, mulai dari pinggir, dan alat-alat yang digunakan praktek tadi tolong dirapikan dan dikembalikan ke tempatnya. Itu ya. Untuk Dito sebagai ketua kelas tolong dibantu dalam kegiatan ini ya. Oke, Pak Roket akan saya tinggal dulu ya. Silakan yang piket dikerjakan. Oke? Siap, bubar, jalan. Loh, dapat tugas yang lain mana? Hari ini Chandra sudah masuk ke ruangan akhir.
Dan kolom. Gak tahu. Lu. Loh, Rom, kowe kok ning kene wong kanca-kancamu enak angkat tok malah kowe ning kene. Serbu. Loh, lah aku sebagai ketua kelas lu ngomongin kowe adek. Lu ben ketua kelas gimana kapan ini? Lah, piye mereka kok piye? Piye? Itu dan kolom bertekad. Ya. Oke, Bang Pen akan segera ke sana. Siap. Iya. Oke, sekarang kolom dan Dito sekarang juga ke ruangan Bapak ya. Saya tunggu di sana. Ya. Permisi, Pak. Ya, silakan. Dito, tadi Bapak mendengar laporan dari temanmu. Sepertinya kamu dalam masalah. Apa yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi tadi? Iya, Pak. Tadi saat Wikan membersihkan kelas, saya melihat kolom tidak Wikan membersihkan kelas dan saya emosi karena terbawa oleh perkataannya. Baiklah, di sini Bapak tidak ingin mencari tahu siapa yang salah. Mari kita bersama-sama berpikir tentang penyelesaian dari masalah ini. Dito pasti punya alasan untuk perbuatan yang Dito lakukan tadi ya. Pasti emosi ketika kolom berkata sesuatu yang kurang enak kepadanya. Iya, Pak. Kalau Bapak ada di posisimu, pasti Pak Roket juga merasakan kekecewaan yang kamu rasakan. Terus apa yang kamu lakukan terhadap kolom? Saya sempat memegang baju dan sempat mau memukulnya. Untung kamu masih dapat menahan emosimu dan tidak gegabah untuk memukulnya. Iya, Pak. Padahal saya udah greget banget. Sekarang apa yang kamu rasakan Dito? Kesal dan emosi, Pak, terhadap sikapnya si kolom. Baik, namun bertindak seperti itu tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan hatimu? Apakah itu sudah sesuai dengan prinsip hidupmu selama ini? Sebenarnya tidak, Pak. Saya ingin menjadi orang sabar dan bijaksana. Betul sekali. Itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Iya, Pak. Saya sudah melanggar kesepakatan kelas, yaitu saling menghargai. Kira-kira kamu mau nggak menyelesaikan masalah ini? Bersedia, Pak. Kalau kamu mau memperbaiki masalah ini, mau menjadi seperti apa, Pak? Saya ingin menjadi orang yang lebih bisa untuk mengontrol emosi, Pak. Ya, menurut kamu bagaimana menjadi orang yang seperti itu? Nyaman lah, Pak. Dapat menjadi orang yang tidak gegabah dan dapat mengontrol emosi. Baiklah kalau begitu. Yuk mari kita pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Iya, Pak. Saya akan minta maaf kepada kolom dan kedepannya saya akan lebih bisa mengontrol emosi lagi. Baiklah, terus berproses untuk kebaikan ya. Tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Dito Sabdanika Putra dari kelas 11 kelas A. Dari permasalahan yang saya hadapi tadi, melalui penerapan tindakan restitusi, saya dapat menyadari dan mengakui kesalahan yang saya lakukan secara terbuka dan sukarela sehingga memunculkan kesan rasa nyaman dalam diri saya dan komitmen untuk tidak mengulang kesalahan lagi. Kasus 2. Kolom tidak melakukan tugas piket membersihkan kelas sesuai jadwal yang telah disepakati. Sebagai ketua kelas, Dito menegurnya. Akan tetapi, kolom juga tidak terima dengan teguran Dito. Terjadilah perselisihan antara mereka berdua. Berikut adalah skenario pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi. Permisi, Pak. Ya, silakan.
Kolam, barusan saya mendengar laporan dari temanmu. Sepertinya kamu dalam masalah. Coba ceritakan apa masalahmu dan apa yang bisa Bapak bantu. Iya Pak, saya ada jadwal piket membersihkan kelas. Tapi Dito terlalu ikut campur Pak. Padahal dia tidak ada jadwal piket hari ini Pak. Baiklah, Bapak di sini tidak ingin mencari siapa yang salah. Mari kita bersama-sama untuk mencari penyelesaian atau solusi dari masalah ini. Pasti Kolam melakukan ini ada alasannya ya. Dan pasti Kolam juga kesal terhadap sikap dan perlakuan Dito terhadapmu tadi. Iya Pak, Dito sempat memegang baju saya Pak. Kalau Bapak ada di posisi ini, Bapak juga merasakan kekecewaan yang sama seperti yang kamu rasakan saat ini. Iya Pak, kan bilang secara baik-baik kan bisa Pak. Terus apa yang kamu lakukan terhadap Dito? Saya gak terima Pak, saya ya memegang bajunya Dito. Untungnya saya sempat menahan emosi Pak. Untung kamu masih dapat menahan emosimu ya, dan tidak gegabah untuk memukulnya. Iya Pak, andai Dito mukul duluan pasti saya balas Pak. Sekarang apa yang kamu rasakan, Kolam? Kesal dan emosi Pak terhadap perlakuan Dito. Baik, namun berbuat seperti itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinanmu selama ini? Dan apakah sudah sesuai dengan prinsipmu selama ini? Iya Pak, saya sudah melanggar kesepakatan kelas, yaitu menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Kira-kira kamu mau nggak menyelesaikan masalah ini? Iya Pak, bersedia. Kalau kamu mau menyelesaikan masalah ini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab Pak terhadap tugas piket yang dijadwalkan Pak. Iya, menurut kamu bagaimana menjadi orang yang seperti itu? Nyaman Pak dan bisa menjadi orang bertanggung jawab. Setidaknya saya begini bisa menghargai diri saya sendiri Pak. Baiklah kalau begitu, yuk mari kita pikirkan bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Iya Pak, saya akan minta maaf kepada Dito atas sikap saya tadi. Dan pada piket selanjutnya saya akan mengerjakan sendiri Pak. Baik, terus berproses untuk kebaikan ya. Tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Ilham Kolam, kelas 11, kelas A. Permasalahan yang saya hadapi tadi memulai perapatan tindakan yang dilakukan Pak Roket. Awal mulanya saya emosi, namun Pak Roket dapat menstabilkan diri saya sehingga saya dapat berpikir dengan permasalahan yang tenang. Saya pun tidak merasa disalahkan, namun kita fokus untuk memperbaiki masalah tanpa ada pihak saling menyalahkan. Sekian video dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.